Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Open Dodor. Dalam video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Bohemian Rhapsody, yang dimana film tersebut adalah sebuah film biografi tahun 2018 tentang grup band rock and roll yang berasal dari Inggris, yaitu Queen. Film ini menceritakan tentang kehidupan penyanyi Freddie Mercury yang berujung pada penampilan Queen pada konser Live Aid di Stadion Wembley pada tahun 1985. Penasaran seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja kita simak videonya. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, saya punya info penting nih buat kalian. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi di setiap update video terbaru dari kami. Dan kita lanjut ke alur cerita filmnya. Cerita film diawali dengan seorang lelaki yang bernama Farouk yang sedang bekerja di salah satu bandara di London. Ia bekerja sebagai pengangkut barang penumpang. Scene berpindah di rumah Farouk. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Singkat cerita, ibu Farouk sedang mempersiapkan makan malam. Namun Farouk tidak merasa lapar. Ia hanya memberitahukan ke ibunya bahwa ia ingin keluar untuk mengumpul bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian ayah Farouk pulang dari bekerja, dan ia pun bertanya kepada Farouk, "Apakah kamu mau keluar malam lagi?" Dan Farouk pun menjawab bahwa nama saya sekarang Freddie. Kemudian sang ayah menasihatinya, dan Farouk pun menanggapi nasihat ayahnya. Ia mengatakan bahwa apakah ayah sudah melakukan nasihat ayah sendiri. Sembari menuju keluar rumah, sang ayah pun terdiam. Scene berpindah di mana Farouk berada di bar. Ia menyaksikan band favoritnya tampil, yaitu band Smile. Ia selalu mengikuti pertunjukan band tersebut. Setelah acara selesai, terlihat personil band Smile berdebat satu sama lain. Sang vokalis tidak ingin tampil lagi di bar melainkan di sekolahnya sendiri. Namun yang lainnya tetap ingin tampil di bar, dan akhirnya sang vokalis memilih untuk mundur dari bandnya. Pada saat acara band selesai, Farouk mencari band tersebut. Sembari berjalan, ia melihat perempuan yang mengenakan jaket yang bernama Mary. Farouk menghampirinya dan mengatakan bahwa saya sedang mencari band yang pentas tadi. Mary pun menjawab bahwa biasanya personil band tersebut berada di belakang bar. Farouk pun melangkah dan kembali berbalik dan mengatakan, "Saya suka jaket Anda." Namun, teman Mary merasa jika Farouk ada hati dengan Mary, sehingga teman Mary memberikan Farouk sinyal bahwa Mary bekerja di toko Biba. Farouk pun tersenyum dan melangkah pergi dan mencari band tersebut. Singkat cerita, Farouk menemukan personil band Smile dan ia pun mengatakan, "Saya suka dengan penampilan kalian." Mereka pun berbincang-bincang sampai pada akhirnya personil Smile mengatakan bahwa vokalisnya memundurkan diri, dan Farouk menjawabnya, "Apakah kalian membutuhkan vokalis?" Mereka menjawab, "Tentu." "Apakah kamu mempunyai rekomendasi?" Farouk pun langsung menawarkan diri. Sontak pemain drum band tersebut tertawa, dikarenakan gigi Farouk merusak penampilannya jika ia menjadi sang vokalis. Farouk pun tiba-tiba bernyanyi dan membuat personil band Smile kagum dengan suaranya. Setelah Farouk selesai bernyanyi, ia pun dengan sombongnya mengatakan, "Aku akan mempertimbangkan penawaran kalian," sembari ia melangkah pergi. Keesokan harinya, Farouk mendatangi toko Mary dengan alibi ingin membeli pakaian. Padahal di toko tersebut tidak menjual pakaian pria. Mary pun tahu maksud tujuan kedatangan Farouk, bahwa ia hanya ingin bertemu dengannya. Malam harinya, Farouk berada di bar untuk tampil bersama band favoritnya, yaitu band Smile. Ternyata Farouk diterima sebagai vokalis band tersebut. Mary pun hadir di malam itu menyaksikan penampilan band Farouk, dan ternyata penampilan Farouk dapat apresiasi dari penonton. Mereka pun ikut bernyanyi bergembira.
1 tahun kemudian, Foruk bersama bandnya memutuskan untuk membuat album. Namun terkendala dengan modal. Mereka pun memutuskan untuk menjual mobil bandnya. Bam. I hope you're joking. What have you got in mind, Fred? An album. We can't afford to. Dan tibalah mereka di studio rekaman bersama pasangan mereka masing-masing. Ia pun membuat album semalaman hingga menghasilkan suatu karya. Scene berpindah di rumah Foruk, ia terlihat berbincang-bincang bersama Mary, sembari memberikan nama band barunya yaitu bernama Queen. Foruk mengatakan Queen adalah nama yang unik. That's beautiful. Tidak lama kemudian, Mary bersiap-siap untuk berangkat bekerja, dan Foruk tak henti-hentinya memandangi Mary sembari mengatakan betapa cantiknya dirimu. Keesokan harinya, Foruk berulang tahun. Ia merayakannya bersama personil Queen dan Mary di rumahnya. Foruk pun menyampaikan bahwa nama panggungnya nanti adalah Freddie Mercury. Tidak lama kemudian, telepon berdering. Ternyata yang menelpon itu adalah produser rekaman. Produser tersebut tertarik dengan hasil rekaman mereka, dan mereka pun dimintai untuk bertemu di suatu kafe keesokan harinya. One of the A&R men from here. Mr. Reed wants to meet us. Pada saat keesokan harinya, mereka bertemu dengan produser rekaman di suatu kafe. Mereka pun berbincang-bincang tentang band Queen. Produser pun bertanya kepada mereka, apa yang membuat Queen berbeda dari band yang lainnya. Freddie pun menjawabnya bahwa kami 4 orang sinting yang tidak cocok dipasangkan dengan orang-orang sinting yang lainnya. Tidak lama kemudian, produser pun sepakat untuk menaungi band Queen. Goes well. If it happens, I've got a promotional tour. Meet Queen. Pada malam harinya, Queen tampil di salah satu stasiun televisi di London yaitu BBC. Ia menyanyikan beberapa lagunya dan disiarkan untuk diperkenalkan ke masyarakat luas. Begitu cintanya Freddie dengan Mary, dilihat dari keseriusannya, ia melamar Mary sembari mengatakan, kaulah cinta dalam hidupku. Dapat disimpulkan bahwa lagu Love of My Life yang diciptakan Freddie Mercury terinspirasi dari Mary. Mary pun menerima lamarannya. Nampak keduanya terlihat begitu bahagia. Yes. You do such great things. Tidak lama kemudian, personil Queen yang lainnya datang ke rumah Freddie dan mengatakan bahwa produser menawarkannya untuk tur konser di Amerika karena album Queen ini masuk tangga lagu pilihan di Amerika. Mereka pun saling berpelukan dan berbahagia. Freddie dan personil Queen yang lainnya berangkat ke Amerika untuk tur konsernya. Namun kali ini Mary tidak ikut tur tersebut. Sedangkan biasanya saat Queen manggung, Mary pasti ikut untuk menyaksikan langsung penampilan Queen. Sesampainya di Amerika, Freddie dan kawan-kawan memulai konser turnya dan ternyata begitu banyak penonton yang antusias menyaksikan aksi panggung mereka. Dan tidak lupa Freddie memberikan kabar ke Mary bahwa konsernya berjalan dengan lancar. Hang out every night. I just wish you were here to see it. To the boys from me. I will. Pada saat konser turnya selesai, Freddie dan kawan-kawan kembali ke London menuju kantor produser naungan mereka. Dan produser membicarakan tentang album baru mereka. Produser tersebut mengatakan kita membutuhkan album baru seperti album sebelumnya yang meledak di pasaran. Namun Freddie dan kawan-kawan ingin mencoba tantangan baru. Tetapi produser tidak sependapat dengan mereka. Ia tidak ingin keluar dari zona nyaman sekarang yang dimana album Queen sebelumnya kental dengan rock and roll-nya. Freddie dan kawan-kawan tetap bersikukuh untuk membuat album baru dengan jenis musik yang berbeda, namun tetap identik dengan rock and roll. Freddie pun mengambil piringan kaset dan memainkannya. Ternyata jenis musik yang ingin dibuat album selanjutnya yaitu opera. Sontak produser mengatakan jenis musik tersebut kurang peminatnya. Tetapi Freddie dan kawan-kawan tetap pada pendiriannya untuk membuat album dengan jenis musik opera.
Dan pada akhirnya, produser pun dengan terpaksa mengikuti kemauan mereka. Nah, disinilah cikal bakal lagu Bohemian Rhapsody diciptakan oleh Freddie Mercury. It's the same formula over and over. Formulas Are you aware that no one actually likes big taste? Isn't afraid of little bits. Scene berpindah di suatu tempat terpencil yang tentunya jauh dari keramaian. Freddie dan kawan-kawan memutuskan untuk menggarap album barunya di tempat tersebut. Tujuannya agar mereka dapat fokus untuk membuat instrumen lagu. Stairs. Ryan, that's you. John, you're dancing. Right, I know it's not the Ritz. Not even close. Pada malam harinya, kejadian tak terduga terjadi. Paul, asisten manajer Queen, ternyata menaruh hati kepada Freddie. Ia menyukai sesama jenis alias gay. Dan Paul pun sepertinya cemburu dengan Mary, sebab Freddie membuatkan lagu untuk Mary yang berjudul Love of My Life. Tidak lama kemudian, Paul mencium bibir Freddie. Freddie pun mengatakan bahwa hubungan kita hanya sebatas pekerjaan, sebab Freddie mencintai Mary. Dari kejadian ini, nampaknya hubungan mereka sudah lama terjalin, sebab Freddie tidak menolak ciuman Paul. Don't misunderstand, Paul. Is that what you think? Oh no, you don't want to see. We work together. No one else ever will. Keesokan harinya, Freddie dan kawan-kawan melakukan proses rekaman lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody. Mereka pun mengulangi rekaman tersebut berkali-kali karena Freddie kurang puas dengan hasilnya. Dengan semangat yang mereka miliki, mereka tidak putus asa untuk menciptakan instrumen yang tepat untuk lagu Bohemian Rhapsody. Kemudian, mereka menyematkan unsur rock and roll di dalam nuansa opera tersebut, dan akhirnya Freddie pun puas dengan hasilnya. Setelah garapan lagu Bohemian Rhapsody selesai dibuat, Freddie dan kawan-kawan kembali ke kota menuju kantor produser naungan mereka untuk mendengarkannya ke sang produser. Setelah produser mendengarkan lagu tersebut, produser pun mengatakan bahwa lagu tersebut terlalu panjang untuk dirilis, sebab radio hanya memutar lagu yang berdurasi 3 menit, sedangkan lagu Bohemian Rhapsody panjangnya durasi 6 menit. Produser hanya menginginkan lagu yang berjudul Love of My Life dirilis. Tetapi Freddie dan kawan-kawan tetap bersikukuh untuk merilis lagu Bohemian Rhapsody. Jika tidak, mereka akan keluar dari naungan produser tersebut. Produser pun menghiraukan ancaman mereka, dan pada akhirnya Freddie dan kawan-kawan memutuskan untuk hengkang dari naungan produser, sembari mengatakan, Anda akan dikenal orang sebagai sosok yang menyia-nyiakan Queen. It's my money. Bo-Rap. Period. Look, I'm not arguing Bohemian whatever. So I say, what goes? If we know legal Scene berpindah di salah satu stasiun radio di London. Freddie, Paul, dan Mary mendatangi tempat tersebut dengan tujuan menyiarkan lagu Bohemian Rhapsody. Dan Freddie mengatakan bahwa BBC tidak ingin menyiarkan lagunya dikarenakan lagu tersebut berdurasi 6 menit. Namun stasiun radio tersebut tidak mempermasalahkannya, dan lagu Bohemian Rhapsody pun disiarkan. Let's hear it. Ladies, Setelah lagu Bohemian Rhapsody disiarkan di stasiun radio, Freddie dan kawan-kawan melakukan tur konser di beberapa negara. Ternyata, penikmat musik di berbagai belahan dunia banyak yang suka dengan lagu Bohemian Rhapsody. Penggemar Queen pun sangat antusias menyaksikan penampilan mereka. Setelah tur konser selesai, mereka pun kembali ke London. Freddie menyiarkan ulang video konsernya kepada Mary dan mengatakan bahwa ini jumlah penonton terbanyak dalam sejarah, dan ia tidak menyangka jika penonton hafal lirik lagu Love of My Life dan merasa semua ikut menyanyikan lagu tersebut. Tidak lama kemudian, Freddie mengutarakan kelainan dirinya kepada Mary, bahwa ia merasa memiliki kelainan seksual pada dirinya. Mary pun kaget dan bertanya, apakah kamu gay? Freddie pun terdiam. Dan Mary merasa kecewa dan mengatakan bahwa sudah lama ia mencurigai gerak-gerik Freddie. Hanya saja ia tidak ingin berprasangka buruk, dan ternyata dugaannya benar.
Mary pun melepas cincin pernikahannya. Namun Freddy mengatakan, kamu sudah berjanji untuk tidak melepasnya, apapun yang terjadi. Dan Mary mengatakan bahwa apa yang kau harapkan dariku, Freddy? Ia pun menjawab segalanya. Jadi kesimpulannya sebenarnya Freddy sangat mencintai Mary. Namun di lain sisi Freddy memiliki kelainan seksual. Tetapi Mary tidak bisa menerimanya dan akhirnya Mary dan Freddy tidak serumah lagi. Tepatnya ia tinggal bersebelahan rumah. Tetapi tetap masih berhubungan namun tidak selayaknya hubungan suami istri. Suatu hari Freddy menelepon Mary dan mengajaknya untuk minum bersama di rumahnya. Namun Mary menolak ajakan Freddy. Mary mengatakan bahwa hari sudah larut malam. Freddy pun terdiam. Karena hal itu, Freddy pun menghubungi Paul untuk mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya. Ia memerintahkan Paul untuk mengundang banyak orang untuk mabuk sepuasnya. Wolves and giants, magicians, fire eaters. You need to confess. Tidak lama kemudian, rumah Freddy dipadati dengan tamu undangan beserta personil Queen lainnya. Dan pesta pun dimulai, mereka pun mabuk-mabukan namun tidak dengan personil Queen lainnya. Mereka memilih meninggalkan acara tersebut karena tidak suka dengan kelakuan Freddy yang mabuk-mabukan. Pada saat itu, acara selesai, Freddy menggoda salah satu pelayan pria yang bernama Jim. Awalnya Jim marah karena kelakuan Freddy menyentuh bokong Jim. Hingga pada akhirnya mereka pun saling menyukai. Ternyata Jim juga gay. I wouldn't mind a bit. Very handsome. So all your friends have left you alone. Keesokan harinya, Freddy dan kawan-kawan latihan di studio seperti biasa. Dan salah satu personil Queen yaitu Brian, gitaris Queen, memiliki ide untuk membuat lagu yang dimana lagu tersebut akan melibatkan penonton untuk berinteraksi bersama. Lagu tersebut berjudul We Will Rock You. Pada saat Queen manggung, mereka pun membawakan lagu tersebut. Pada saat selesai manggung, Freddy dan Mary bertemu. Freddy pun sangat bahagia dengan kehadiran Mary, tetapi ternyata Mary membawa pasangan barunya, yaitu David. Sontak Freddy pun merasa kehilangan sosok cinta dalam hidupnya. Freddy tak menyangka jika Mary sudah memiliki pasangan hidup. Freddy dan David pun saling menyapa dengan raut wajah Freddy yang sangat kehilangan. Tak lama kemudian, Mary dan David pamit untuk pergi. David, this is Freddie. I'm well done again. Di saat Freddy menuju ke rumahnya, Reid, manajer Queen, mengajak Freddy untuk solo karir dan mengatakan bahwa bayarannya sangat tinggi. Seketika Freddy marah dengan Reid karena Freddy beranggapan ia ingin memisahkannya dengan kawan-kawan bandnya. Freddy pun memecat Reid hari itu juga. Out or I'll kill you! Hey, Freddy. You regret it. Pada saat keesokan harinya, seperti biasa, Freddy dan personil Queen latihan di studio mereka. Dan mereka pun menanyakan perihal pemecatan Reid secara sepihak. Dan Freddy meminta maaf atas tindakannya itu dan mengatakan bahwa semuanya sudah terjadi. Freddy pun menunjuk Miami sebagai manajer barunya. That's quite a cool riff, actually. Setelah mereka selesai latihan, Freddy dan personil Queen lainnya mengadakan jumpa pers dan pada saat itu kesehatan Freddy menurun. Ia merasa pusing dan tak bisa mengendalikan dirinya, sehingga Freddy ngawur menjawab pertanyaan dari wartawan. The more partners you have, the more chances you have of... I don't know. I haven't figured. Lots of pictures of you in the tabloids looking drunk or ill. If anyone cares. As much as we'd love to answer. That might be a better question for Raj. Scene berpindah di mana Freddy dan personil Queen lainnya membuat video klip yang dimana video klip tersebut berbeda dari video klip sebelumnya. Mereka memakai pakaian wanita. Tentunya semua itu ide dari Freddy. Dan pada akhirnya video klip tersebut dilarang tayang di stasiun televisi. Setibanya di rumah Freddy, sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Ia menyampaikan ke personil Queen lainnya bahwa ia merasa bosan melakukan aktivitas tur konser dan membuat album.
ia ingin melakukan hal lainnya, yaitu solo karir. Sontak personil Queen lainnya merasa kecewa dengan sikap Freddy. Mereka pun berdebat hebat, saling menyalahkan satu sama lain dan membujuk Freddy untuk tidak meninggalkan Queen. Namun Freddy menghiraukan dan tetap ingin melakukan solo karir. Two, actually, back to back. Another something different. You know what I mean? I need fly away. Spread my wings and fly. Mary menelpon Freddy, namun telepon tersebut diangkat oleh Paul. Mary pun mengatakan, bisakah kau memberikannya ke Freddy? Tetapi Paul mengatakan, ia sibuk bekerja. Saya akan menyampaikan jika kamu menghubunginya. Tetapi pesan itu tidak disampaikan oleh Paul. Begitu juga telepon dari manajer baru Queen, yaitu Miami. Ia menelpon Paul untuk menyampaikan ke Freddy jika konser penggalangan dana akan diadakan untuk tujuan mulia, dan Queen harus ikut andil di konser tersebut. Namun Paul tidak menyampaikannya. Mary mendatangi rumah Freddy, dan Freddy pun bahagia melihat kedatangan Mary. Mary mengatakan, saya tidak pernah mendengar kabarmu, saya pun bermimpi buruk tentang dirimu. Dan Freddy pun mengatakan ia hanya sibuk bekerja. Mary pun mengatakan, aku merindukanmu, dan menanyakan tentang Queen. Mary mengatakan mereka menghubungimu tentang konser Live Aid untuk penggalangan dana, namun kau tidak pernah menjawab telepon darinya. Freddy mengatakan jika ia tidak pernah tahu tentang konser tersebut. Freddy pun berpikir bahwa Paul ingin membuatnya jauh dari Mary dan Queen, karena telepon tersebut tidak pernah disampaikan kepada dirinya. Pada saat itu juga Paul dan teman gaynya datang dan seketika Mary pergi dari tempat itu. Namun Freddy mengejarnya dan mengatakan jangan pergi meninggalkan aku. Tetapi Mary tetap melangkah pergi dan mengatakan, Freddy, tempatmu bukan di sini. Paul tidak sepenuhnya menyayangimu, sebab yang menyayangimu hanyalah Queen dan keluargamu. Dan Mary mengatakan bahwa kembalilah bersama mereka, dan Mary pun pergi. Right. No matter what, you are loved. Tidak lama kemudian, Freddy marah dengan Paul karena ia tidak diberitahu tentang konser Live Aid, dan Freddy pun menyuruh Paul untuk menjauh dari kehidupannya. Should have told me. But there isn't much left for you to feast on. Keesokan harinya, Freddy menghubungi Miami, manajer baru Queen, dan menanyakan tentang konser Live Aid dan memberitahunya untuk bergabung kembali bersama Queen. Namun, Miami mengatakan bahwa personil Queen lainnya terlanjur kecewa dengan Freddy. Tetapi Freddy meminta Miami untuk mempertemukan mereka, dan Miami pun mempertemukannya. Pada saat mereka bertemu, Freddy meminta maaf atas semua kesalahan dan keegoisannya selama ini, dan mengatakan bahwa ia akan menerima persyaratan apapun yang diberikan untuknya demi kembali bergabung bersama Queen. Dan personil Queen yang lainnya memberinya persyaratan bahwa siapapun yang menciptakan lagu, maka lagu tersebut ciptaan Queen, dan hasilnya akan dibagi rata. Freddy pun menyetujui dan ia pun bergabung kembali bersama Queen dan ikut andil dalam konser Live Aid. Exactly what I wanted them to do, and the problem was, they did it. Keesokan harinya mereka pun latihan seperti biasanya untuk mempersiapkan konser Live Aid. Pada saat latihan selesai, Freddy pun menceritakan penyakit yang ia deritanya selama ini. Ia pun mengatakan bahwa ia terkena AIDS. Mereka pun kaget mendengar hal itu, dan Freddy melanjutkan bahwa hanya kalian yang mengetahuinya. Personil Queen lainnya bersedih akan hal itu. Namun Freddy mengatakan tidak ada yang perlu disesali. Ini sudah menjadi takdir saya, dan Freddy pun memeluk erat mereka. Scene berpindah di stadion sepak bola, yaitu Stadion Wembley, yang dimana tempat tersebut diadakan konser Live Aid. Freddy dan personil Queen lainnya menunggu giliran untuk tampil di panggung megah tersebut. Penonton pun antusias menunggu aksi panggung Queen. Tidak lama kemudian giliran Queen untuk tampil. Mereka pun naik ke atas panggung dan sontak semua penonton teriak dan bergembira. Pada saat itu Queen membawakan lagu Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Are The Champions. Pada saat konser Live Aid berlangsung, Kalkenter Live Aid tidak berhenti berdiri untuk memberikan sumbangan pada korban bencana di Afrika, dan konser Live Aid pun sukses diselenggarakan.
Pada saat konser Live Aid selesai, Freddie memutuskan untuk tinggal bersama Jim, pasangan barunya, dan kini Mary dan Freddie menjadi sahabat sejati. Dan 2 minggu setelah konser Live Aid, lagu Bohemian Rhapsody diluncurkan kembali dan menjadi nomor 1 lagi. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Sang Pencipta. Dan semoga yang lagi cari pekerjaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menyerah, pantang semangat. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Subrek.